Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Pranoto, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi proposal tesis dengan judul Komunitas Read Aloud Jogja dan Hak Anak, Peran Komunitas dalam Memperjuangkan Hak Membaca Anak. Dalam kemampuan membaca, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi PISA atau Program of International Student Assessment. Dalam hal ini, sebagaimana yang tercantum di grafik, yaitu peringkat PISA Indonesia, di mana dari grafik terlihat bahwa Indonesia dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains itu belum pernah menyentuh angka atau batas rata-rata dari kemampuan negara-negara OECD. Nah, dengan demikian, pemerintah Indonesia dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan literasi. Dalam penelitian ini khususnya dilatar belakangi bahwa kemampuan atau skill membaca anak Indonesia, khususnya pelajar di bawah usia 15 tahun, itu dianggap belum mampu atau belum baik kemampuan membacanya, sehingga secara grafik itu terlihat sejak Indonesia mengikuti asesmen PISA mulai tahun 2000, Indonesia sempat mengalami kenaikan hingga puncaknya tahun 2009 menyentuh angka 402, kemudian sampai terakhir tahun 2018 turun menjadi 371. Dengan demikian, Indonesia atau pemerintah Indonesia dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi peringkat PISA, salah satunya masalah keterampilan membaca bagi siswa. Secara peringkat, Indonesia berada pada urutan ke-6 dari bawah. Lebih tepatnya, urutan atau peringkat 74 dari 79 negara-negara yang di asesmen atau disurvei untuk kemampuan membaca anak. Meskipun pemerintah memiliki program gerakan literasi sekolah sejak tahun 2016, namun setelah dilihat hasil PISA untuk kemampuan membaca anak pada tahun 2018, Indonesia masih berada pada peringkat 74. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang kurang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa mungkin ada sesuatu, dugaannya bahwa ada masalah-masalah yang hingga saat ini mempengaruhi kemampuan membaca anak. Selain masalah keterbatasan sarana dan prasarana, diketahui juga bahwa gerakan literasi sekolah ini belum melibatkan peran orang tua dalam menumbuhkan kemampuan membaca anak. Peran penting literasi dan kemampuan membaca bagi anak semestinya menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya mencapai tujuan berkeadilan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah reduksi publicness konteks pendidikan. Reduksi publicness mengacu pada performa pemerintah dalam mengakomodir pelayanan pendidikan yang belum sesuai mandat konstitusi. Kondisi tersebut oleh Hakku disebut sebagai diminishing publicness atau reduksi publicness.
Dalam konteks reduksi publishness, terjadi penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan minat dan keterampilan membaca masyarakat, khususnya anak. Dalam hal ini, Borgon menyebut sebagai mistrust. Ketidakpercayaan masyarakat inilah yang kemudian menjadi alasan lembaga non-pemerintah atau masyarakat pada umumnya memilih untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan keterampilan membaca melalui citizen participation dengan mengeksplorasi ruang citizenship. Citizenship yang memiliki makna bahwa terdapat ruang bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam upaya turut berperan serta dalam urusan publik. Nah, komunitas Red Alert Jogja adalah salah satu komunitas yang bergerak atau memiliki gerakan membacakan nyaring di Yogyakarta 15 menit setiap anak, setiap orang tua, dan setiap hari. Semboyan tersebut memiliki pesan kuat keterlibatan orang tua pada tiap anak dalam mendapatkan hak untuk membaca dengan pendampingan dan perhatian orang tua. Selain itu, komunitas Red Alert Jogja merekrut relawan atau member untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan membaca menyaring bagi anak. Salah satunya yaitu contoh perayaan World Red Alert Day yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan mendorong literasi yang merupakan salah satu hak asasi dari manusia, khususnya hak asasi anak. Berdasarkan kondisi tersebut, kami atau saya menetapkan bahwa komunitas Red Alert Jogja ini menjadi objek penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang sudah coba saya telusuri, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang bagaimana komunitas membaca itu membuka ruang citizenship. Nah, ini menarik karena kebanyakan penelitian-penelitian terdahulu itu lebih bersifat penelitian membaca nyaring yang atau dari sudut pandang psikologi, sudut pandang kegiatan pendidikan, dan seterusnya seperti itu. Termasuk bagaimana dampak membaca nyaring, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari rencana penelitian tesis ini adalah mengetahui atau untuk mengetahui bagaimana komunitas Red Alert membangun citizenship hak anak untuk dapat mendapatkan keterampilan membaca yang lebih baik. Di mana pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana komunitas Red Alert Jogja membangun dan merumuskan konsep Red Alert bagi anak. Kemudian bagaimana komunitas Red Alert Jogja membangun partisipasi orang tua dalam memenuhi hak membaca anak. Dan bagaimana Red Alert Jogja mendorong keterlibatan stakeholder dalam memenuhi hak membaca anak. Di mana tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi komunitas Red Alert Jogja dalam membangun citizenship anak untuk mendapat keterampilan membaca yang lebih baik, serta menganalisa cara komunitas Red Alert Jogja membangun partisipasi orang tua dan stakeholder dalam memenuhi hak membaca anak. Adapun manfaat penelitian bagi akademis, diharapkan penelitian ini menambah perspektif baru tentang kajian citizenship dalam bidang pendidikan, khususnya meningkatkan peningkatan keterampilan membaca anak di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sedangkan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi salah satu rujukan pengambilan keputusan organisasi, penggerak minat baca, dan keterampilan membaca anak. Adapun landasan teori atau studi pustaka dari penelitian ini, di mana konsep New Public Service, paradigma NPS yang memberlakukan publik atau warga negara tidak lagi sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara. Konsep kewarganegaraan atau citizenship tidak lagi hanya sebagai hak-hak formal, tetapi mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Konsep tersebut disampaikan oleh Den Haag dan Den Haag. Kemudian konsep berikutnya partisipasi sebagai dimensi citizenship,
di mana partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Konsep partisipasi dalam kewarganegaraan mencakup berbagai bentuk partisipasi seperti partisipasi dalam pemilihan umum, kampanye politik, kelompok masyarakat, partisipasi dalam aksi sosial, dan sebagainya. Dan juga ada the core component of citizenship, di mana ada 5, hak dan kewajiban sipil, politik, sosial, identitas kepemilikan budaya, dan partisipasi dan keterlibatan yang disampaikan oleh Delanti. Kemudian konsep berikutnya, konsep hak anak sebagai warga negara. Dalam Convention of the Right of the Child, Konvensi Anak menjadi instrumen hukum internasional yang paling penting dalam hak anak. Konvensi ini secara khusus membahas hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Indonesia sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pasal 14 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan. Dan studi pustaka tentang komunitas Red Alert Jogja serta konsep membaca nyaring, di mana membaca nyaring mengacu pada pembaca teks dengan suara keras jelas sehingga bisa didengarkan oleh orang lain, dan teknik membaca ini berguna untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks, terutama untuk anak dan remaja. Komunitas Red Alert sendiri sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah bagaimana citizenship dalam perspektif NPS, kemudian partisipasi warga sebagai dimensi citizenship, hak anak sebagai warga negara, kemudian ketiga konsep tersebut menganalisis gerakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Red Alert Jogja, sehingga diharapkan nanti penelitian ini mampu memahami bagaimana citizenship komunitas Red Alert Jogja dalam advokasi hak-hak anak di Indonesia. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan instrumen pengamatan langsung pada objek studi, mengidentifikasi objek data dan informasi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas, serta melakukan proses analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data sendiri digunakan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data. Adapun partisipan dalam penelitian ini yaitu inisiator atau pendiri komunitas, member atau relawan komunitas, serta jika dimungkinkan anak dan orang tua sasaran dari kegiatan